Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaquna wal mu'minun. Haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu majelis taklim Al-Athar rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita untuk selalu memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik serta hidayahnya, sehingganya sampai detik ini Allah masih memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada kita, sehingganya kita dapat melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita dapat melanjutkannya dengan kajian ilmu yang rutin untuk kita adakan di setiap malam Senin, ya, Ahad malam Senin. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan, baik kesehatan jasmani dan rohani kita, dan yang terlebih nikmat iman dan Islam, Allah mudahkan kita untuk memanfaatkannya dalam rangka diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan dari kebaikan-kebaikan, dan dimudahkan kita untuk menjauhkan diri kita dari keburukan, dari kemungkaran yang Allah dan Rasulnya larang kepada kita. Karenanya Rasulullah mengajarkan kita dengan satu doa, ya, Allahumma inni as'aluka, ya, fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, mudahkanlah aku, ya, aku mohon kepadamu agar dimudahkan untuk melakukan amal kebaikan dan dimudahkan untuk meninggalkan segala kemungkaran. Dan lanjutan hadisnya Rasulullah mengatakan wa hubbal masakin, dan jadikanlah aku sebagai orang-orang yang cinta dengan anak-anak atau dengan orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnah faqbirni ilaika khairu maftun. Dan ketika engkau menginginkan fitnah yang akan diturunkan kepada hambamu, maka ambillah aku terlebih dahulu sebelum engkau berikan fitnah, ya. Karena saking besarnya dari fitnah yang akan menimpa umat manusia. Nah, salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau
sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah ya, tentunya kita bersyukur kepada Allah. Kita akan menemui, kalau kita melihat di kalender Masehi, maka malam Selasa atau hari Selasa ya, kita sudah berpuasa, sudah masuk Ramadan ya. Meskipun nanti tentunya kita untuk menunggu ru'yatul hilal ya. Makanya kalau dari jauh-jauh jangan nanya gitu ya. Jadi kadang di grup ada yang nanya ya, Pak Ustadz, Ramadannya kapan? Ya satu Ramadan, ya puasanya kapan, ya satu Ramadan gitu ya. Jadi artinya kalau seumpamanya besok nanya, itu tidak masalah ya. Untuk apakah memang Sya'ban sudah habis ya atau belum ya. Yang karenanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa in huma alaikum faqduru lahu ya. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Dan ketika cuaca dalam kondisi mendung, maka sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30 ya. Sehingganya tentunya patokan kita besok adalah dengan ru'yatul hilal. Ini pendapat yang dikuatkan oleh kalangan para ulama ya. Bahkan kalau Imam Ibnu Taimiyah itu termasuk menggolongkan yang tidak sunnah ketika menetapkan dengan hisab ya. Jadi kalau dengan hisab kan sudah ditetapkan ya, hari Selasa kita sudah Ramadan, tapi tetap kita sesuai sunnah Nabi adalah untuk ru'yatul hilal. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana amanah materi ya, sebetulnya saya untuk di setiap kajian untuk menyampaikan tentang masalah akidah ya, tapi karena ini mudah-mudahan dan insya Allah sepertinya kajian malam terakhir sebelum masuk Ramadan di tahun ini, maka tentunya menjadi satu budaya kita untuk detik-detik ya kita mendekati bulan Ramadan, tentunya materi kita kaitan dengan Ramadan, dan dimana tidak keluar dari kajian tentang masalah akidah. Sehingganya sini saya akan mengkaji terkait dengan pengaruh Ramadan bagi akidah muslim. Pengaruh Ramadan bagi akidah muslim ya. Yang karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan atau saum Ramadan atau syahrul Ramadan secara keumuman adalah satu bulan yang berisi di dalamnya banyak keutamaan-keutamaan ya. Bukan hanya puasanya, tapi berbagai rangkaian ibadah. Jadi kalau kita akan lihat nanti kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang cukup banyak ya, karena bukan hanya puasanya, tapi di dalamnya juga terdapat sedekah ya, di dalamnya juga terdapat zakat fitrah, di dalamnya juga terdapat sholat malam, sholat tarawih ya. Di dalamnya juga terdapat qiraah Quran, di dalamnya juga terdapat bagaimana kita untuk memaksimalkan diri dalam berpuasa ya, dengan menahan diri dari berbagai macam godaan ya, berbagai macam keinginan jiwa, nafsu ya. Nah ini sehingga lengkap ya, di dalamnya
terkait dengan pelajaran-pelajaran kaitan dengan agama kita, pelajaran-pelajaran terkait dengan din. Nah, sehingga nanti kita akan melihat dari sisi akidah, ya, dari sisi akidah apa pengaruh Ramadan itu ya bagi akidah seorang muslim. Ya, tentunya bahwa akidah ini kan dari sisi keyakinan, sisi keimanan, ya, sehingga dapat menguatkan dan mengokohkan iman, ya, dan itu juga sesuatu yang sangat penting pada diri kita, sangat penting dalam keislaman kita, ya. Untuk apalah baiknya ibadah kita, untuk apalah bagusnya akhlak kita, bagusnya adab kita, tapi kalau akidah kita rusak, iman kita rusak, keyakinan kita rusak, ya. Maka kalau nanti kita mengkaji kitab yang ditulis oleh Ustadz Abu Jibril, ya Allahu yarham, ya, Rijalul Sholih, ya. Dan dulu ya saya sempat sebelum dicetak itu sempat baca, karena Israfil putra beliau itu dulu kakak kelas, ya. Jadi dimana justru saya dulu bacanya itu sebelum dicetak, ya, sebelum dicetak ikut ya coba-coba untuk ngeditnya tulisan-tulisan yang salah gitu. Jadi diantaranya di situ beliau mendefinisikan pokok Rijalun Soleh itu ya dari tauhidnya, dari akidahnya, ya. Karena ya untuk apa berpenampilan islami gitu, kemudian dengan fisik yang mungkin islami, ya, maksudnya ya memelihara jenggot gitu, ya, kemudian mungkin menjaga sunnah-sunnah fitrah yang untuk dipotong gitu, ya, diantaranya kuku gitu, menipiskan atau mencukur kumis, ya, kemudian mungkin suka terlihat di masjid, ya, berpenampilan islami, ya, adabnya baik, ya. Tapi kalau akidahnya rusak, maka itu bukan Rijalun Soleh, karena intinya itu ada di situ, ya. Intinya ada pada tauhid, intinya ada pada akidah, ya. Dan betapa banyak gitu loh kita mendapati orang-orang yang selain dari perkara akidah itu dia mampu untuk menjaga, ya, dia berusaha untuk ini sesuai sunnah, ini sunnah gitu kan, tapi masih ada masalah tentang masalah akidah, masih bermasalah tentang masalah tauhid, ya. Nah, maka di sini saya membuat satu rangkumannya, ada 4 poin, ya. Pengaruh Ramadan, pengaruh bulan Ramadan bagi akidah muslim. Yang pertama, sebagai barometer keimanan, ya. Jadi Ramadan, ya, bagi akidah seorang muslim itu dengan berbagai rangkaian ibadah dan syariat yang ada di dalam bulan Ramadan itu untuk menjadi barometer keimanan seorang hamba, ya. Baik, yang pertama terkait dengan hal ini adalah secara umum, ya, secara umum yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Khitab pada ayat ini yang diseru dan dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, ya. Sehingga ketika kita mendapati adanya orang yang peduli dengan puasa, dia tahu bahwa dia berada di bulan Ramadan, kemudian Ramadan, dan mungkin menjalankan sebagian aktivitas Ramadan, ya, mungkin menjalankan sholat tarawih gitu, berarti dia secara umum masuk dalam kategori mukmin,
ya, yang terpanggil ya dengan ayat ini ya. Makanya kalau Imam sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan begitu ya, idza sami Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu far'aha sam'aka ya. Jadi kalau engkau, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kalau engkau mendapati firman Allah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, persiapkanlah telingamu dengan baik-baik ya. Apa kata beliau? Fihi khairun yu'maru bihi ya, di dalamnya bisa berupa kebaikan yang akan Allah perintahkan, au syarrun yunha anhu, atau keburukan yang akan Allah larang. Jadi cuma dua setelah ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tidak kebaikan yang diperintahkan untuk dijalankan, yang kedua larangan yang untuk, atau keburukan yang dilarang untuk agar tidak dijalankan ya. Nah, sehingga pada ayat ini secara umum menyeru orang-orang yang beriman. Ketika adanya seorang yang merasa terseru, terpanggil, berarti mereka adalah orang-orang yang beriman. Bahkan nanti dalam konsep kosakata ya, pada ayat ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, di sini Allah menggunakan kata majhul gitu ya. Ya, kalau istilah bahasa Indonesia itu dikan gitu ya, dimandikan, didudukkan gitu. Itu kan nanti sudah pakai wazan yang berbeda ya. Di antaranya dari asal kataba ya, kataba kutiba ya. Kataba itu ditulis menulis atau wajib gitu ya, mewajibkan. Tapi kalau kutiba diwajibkan. Maka diantaranya dengan kaidah ini, fa'il, pelaku itu tidak disebutkan ya. Kalau pakai kata kataba, maka akan membutuhkan fa'il. Kataba Allahu asyama, contoh mungkin begitu kan ya. Tapi karena di sini tidak pakai kata kataba tapi kutiba, maka pelaku Allah Subhanahu wa taala dihilangkan. Itu yang dimana apa? Menunjukkan bahwa kalaupun kata Allah Subhanahu wa taala di sini dihilangkan, orang mukmin tetap akan percaya bahwa ini adalah perintah Allah. Di antaranya pelajarannya itu seperti itu. Ya, maka di sini fa'il, pelaku tidak disebutkan. Ya, maka kita mendapati kutiba alaikumusiyam. Ya. Jadi siapa yang mewajibkan? Allah. Bagi orang yang beriman, meskipun pelaku tidak disebutkan pada ayat tersebut, yakin bahwa yang mewajibkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang memanggil di sini adalah Allah. Ya. Tentunya untuk kesiapan kita yang lebih ya, panggilan kita kepada selain Allah saja, kita cepat, kita siap, kita siaga. Nah, ini panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya ya, Masya Allah, rangkaian Ramadan yang cukup berat ya, dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa. Selain itu juga untuk menahan diri ya, untuk selalu ingat ketika akan melakukan perbuatan buruk kalau dirinya sedang puasa ya, untuk selalu ingat ketika ada waktu-waktu kosong ya, yang tidak manfaat, untuk kembali ingat bahwa dirinya sedang puasa. Itu kan Masya Allah berat ya, sehingga tidak akan bisa dilakukan kecuali orang-orang yang sudah terpanggil dengan keimanan ya. Makanya masih banyak nanti kita dapati yang nggak puasa kan
notabene mereka muslim tapi mereka belum mukmin, ya, maka belum terpanggil dengan ayat ini. Maka akan menjadi mudah ketika sudah tertanam keimanan pada diri kita. Nah, ini terkait dengan secara umum bahwa ayat ini memanggil orang-orang yang beriman. Kemudian secara khususnya, mukmin secara khususnya, ya, seorang mukmin secara khususnya untuk melakukan amaliyah di dalamnya itu pasti dia akan memilih untuk memaksimalkan diri dalam beramal soleh, yang dalam konteks para ulama pun mengklasifikasikan gitu, mengklasifikasikan seorang muslim dalam melaksanakan Ramadan, ya. Kalau Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kan beliau menggunakan ayat surat Fatir, ya, ayat yang ke-32, ya, tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina wa minhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bi khairillah. Klasifikasi kaum muslimin dalam menjalankan Ramadan, kalau Imam Al-Ghazali menggolongkan ada yang dzalimun li nafsi, gitu ya, muslim tapi nggak puasa, gitu kan. Muqtasid pertengahan, ya, pertengahan ini puasa tapi ya sekedar nahan, tidak makan, tidak minum, tidak yang melakukan yang membatalkan puasa, tapi tidak menjaga kualitasnya. Ada yang ketiga, sabiqun bi khairat biidznillah, yang menyegerakan dirinya untuk melakukan amal kebaikan. Ini siapa? Ya, yang berusaha melakukan puasa dengan sempurna. Ini seorang mukmin ini. Nah, maka Pak, nanti akan menjadi barometer keimanan, ya. Jadi ketika ternyata dia menggampangkan, dia meremehkan, ya, apalagi tidak mau puasa, berarti masuk dalam kategori dzalimun li nafsi, ya. Dia puasa tapi tetap maksiat, dia puasa tapi tetap dosa, ya. Dia puasa tapi tetap melakukan kemungkaran. Nah, berarti masuk dalam kategori muqtasid. Itu. Nah, maka kita akan mendapati seorang mukmin yang dia akan bersungguh-sungguh itu masuk dalam kategori sabiqun bi khairat biidznillah, ya. Nah, berarti apa? Inilah mereka yang akan berusaha untuk meningkatkan, ya, kualitas keimanannya kepada Allah, ya. Nah, maka secara khususnya nanti dengan amaliyahnya itu juga dapat menjadi barometer keimanan seseorang, ya. Itu bahasa yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Ibnu Qudamah beda lagi beliau, nanti dalam kitab Minhajul Qasidin dalam bab tentang puasa, ya, itu Imam Ibnu Qudamah menggunakan istilah shaumul awam, shaumul khusus, dan shaumul khususul khusus, ya. Jadi shaumul awam itu puasanya orang awam, ya, puasanya orang awam, artinya ya yang penting puasa itu. Kemudian yang kedua adalah shaumul khusus, shaumul khusus, puasanya orang-orang yang khusus, ya, dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan membatalkan puasa, dan berusaha untuk tidak melakukan kemungkaran-kemungkaran, ya, dia tahan dirinya dari dosa, ya. Adapun yang ketiga adalah shaumul khususul khusus. Wah, ini yang sudah dapat untuk menjadikan segala aktivitas di Ramadan itu, puasanya itu amaliyah di dalamnya adalah lillah, ya. Nah, maka apa? Nanti di sini, ya, dimana bahwa puasa Ramadan atau kegiatan Ramadan itu, ya, pengaruhnya bagi akidah seorang muslim dapat menjadi barometer keimanan, ya. Jadi artinya nanti kita akan memilih yang mana, gitu kan, akan memilih yang mana, dan itu tertolak ukur dengan, ya, sejauh mana daripada keimanan kita, ya. Semakin keimanan kita baik kepada Allah, akidah kita baik,
ya, keyakinan kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin dapat untuk ya memosisikan keimanan kita dengan tingkatan yang paling baik. Sabiqun bi khairat biidznillah atau khususul khusus. Ya, khususul khusus. Ya. Makanya kita mendapati hadis dalam Imam Al-Baihaqi ya, ketika Rasulullah mendefinisikan mukmin itu kan begitu ya. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, mal mukmin?" "Ya Rasulullah, mukmin itu seperti apa?" Kata Rasulullah, "Idza sarratka hasanatuk fa anta mu'min, wa idza sa'atka sayyi'atuk fa anta mu'min." Ya. Jadi kalau kita nanti akan melihat dari definisi ini, memang dia akan masuk ke saumul khususul khusus atau sabiqun bi khairat biidznillah. Ya apa? Rasul SAW ketika ditanya siapa mukmin itu, maka beliau mengatakan mukmin itu apabila kamu suka dengan amal kebaikan ya, yang datang kepadamu, yang dihadapkan kepadamu, maka kamu senang, maka anta mukmin, kamu mukmin ya. Wa idza sa'atka sayyi'atuk fa anta mukmin. Ketika kamu dihadapkan dengan keburukan, ketika keburukan itu datang kepadamu, maka kamu sangat membenci, sangat kamu usahakan dirimu untuk menghindari itu, fa anta mukmin, kamu mukmin. Ya ini ya yang berarti apa? Orang yang masuk dalam kategori saumul khususul khusus atau tadi sabiqun bi khairat biidznillah. Itu adalah orang yang sudah senang banget dengan amal kebaikan gitu kan. Benci dengan keburukan, benci dengan maksiat ya. Nah ini yang pertama ya. Jadi pengaruh Ramadan bagi akidah muslim itu yang pertama adalah barometer keimanan. Kemudian yang kedua, Ramadan sarana untuk meningkatkan iman dan takwa. Apa pengaruh Ramadan bagi keimanan atau bagi akidah kita? Ya, Ramadan adalah sarana untuk meningkatkan iman dan ketakwaan. Ya, karena nanti Bapak Ibu rahimakumullah, kita mendapati apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab Riyadhus Shalihin, bukan kitab Riyadhus Shalihin, ketika beliau mensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah Imam Ibnu Taimiyah. Nanti beliau menyebutkan di antara kiat yang dapat digunakan bagi kita untuk meningkatkan keimanan kita ya, dari 4 poin diantaranya 2 ya. Kalau kita lihat ya, ini secara keumuman yang 2 itu, yang pertama adalah ma'rifatullah bi asma'i wa sifatihi, bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan asma dan sifatnya, kiat untuk meningkatkan iman kita gitu ya. Kemudian yang kedua, an-nadru fil ayatillahi al-kauniyah wa syar'iyah, bagaimana kita bisa untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, baik itu yang syar'i maupun kauni. Syar'i itu ayat-ayat Al-Quran, hadis, adapun yang kauni itu ciptaan ya. Kemudian yang ketiga adalah kasratul ihsan ya, yaitu memperbanyak amal kebaikan ya. Dan di bulan Ramadan itu kesempatan ya untuk memperbanyak amal kebaikan. Kemudian yang ketiga ya, yaitu apa? Yang keempat adalah tarkul maksiyati taqarruban ilallahi azza wa jalla. Bagaimana kita untuk bisa meninggalkan kemaksiatan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan itu nanti rangkaian yang akan kita lakukan ketika di bulan Ramadan ya. Maka diantaranya Rasulullah menyebutkan apa? Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim ya. Pada bulan tersebut dibukakan lebar-lebar pintu surga dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Dalam Riyadhus Shalihin beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini bagi kaum muslimin nanti akan dibukakan kemudahan untuk melakukan amal kebaikan dan dipersempit untuk melakukan keburukan.
arti daripada hadis tadi itu, ya. Sehingga bahwa Ramadan sarana untuk meningkatkan iman dan ketakwaan. Kemudian juga apa? Tingkatan puncak kedudukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ketaatan itu memuncak. Ya. Maka nanti Bapak Ibu rahimakumullah, definisi para ulama diantaranya bahagia itu apa? Gitu ya. Bahagia itu apa? Ya. Jadi diantaranya ada yang mendefinisikan bahagia itu kan apa ya? Bahagia itu kehadiran hati dan fisik di tempat di mana dia berada. Ya, jadi ketika kehadiran hati dan fisiknya, ya, itu bahagia. Jadi tanda orang tidak bahagia itu kalau fisiknya ya ada di mana, hatinya ada di mana, itu orang nggak bahagia itu. Ya, pasti di situ adanya paksaan, tidak ridho, marah, grundel gitu. Itu orang nggak bahagia. Ya, orang nggak bahagia. Itu sebagian daripada definisi gitu ya. Ada yang mendefinisikan bahagia itu seperti itu. Ya, jadi kalau antum fisik ada di sini, tapi hatinya nggak di sini, nggak bahagia. Itu nggak bahagia. Ya, jadi fisiknya di sini, pikirannya dengan istri baru gitu ya, baru nikahnya gitu kan. Ya, wah itu nggak bahagia. Ya, coba kalau semuanya pas di sela kajian saya tanya gitu, Pak, mungkin masih ngelamun gitu kan. Ya, karena fisiknya di sini, pikirannya pengen pulang, pengen cepet-cepet pulang gitu ya. Nah ini, ya itu nggak bahagia, nggak bahagia. Ya, begitu juga ketika dia nanti ketemu sama istri barunya, tapi fisiknya di sana, pikirannya ke istri pertama, nggak bahagia, nggak bahagia. Ya, maka meskipun Bapak Dirahmatullah, ya, Dr. Aisyah Dahlan kan menyampaikan begitu ya, ya, laki-laki itu fokus dengan satu pekerjaan, maka itulah laki-laki itu bisa untuk berpoligami. Ya, karena apa? Ketika dia bertemu dengan istrinya itu yang dipikirkan ya istrinya itu, nggak memikirkan yang sana. Kalau memikirkan yang sana kayak perempuan itu kan di satu waktu bisa mengerjakan berbagai pekerjaan kan, ya, bisa mengerjakan berbagai pekerjaan. Itu perempuan, ya. Ketika anaknya nangis, dia gendong, dia beri ASI, bisa sambil nonton TV, bisa sambil bersih-bersih, itu perempuan. Ya, tapi kalau laki-laki itu fokus, ya, maka diantaranya hikmahnya itu begitu, ya, hikmahnya itu begitu, ya. Tadi kok sampai itu dari mana? Ya, tadi ya, jadi di mana bahwa bahagia itu hadirnya fisik dan hati di satu tempat tersebut, ya, di tempat ketika fisiknya ada di mana. Nah itu ketika kehadiran fisik dan hatinya maka bahagia. Tapi ketika tidak maka dia tidak bahagia. Kemudian juga Bapak Ibu rahimahumullah, para ulama juga mendefinisikan bahagia itu adalah pada waktu ketika adanya seorang hamba pada puncak ketakwaan, itu bahagia. Masya Allah. Ya. Jadi karena puncak tingkatan seorang hamba itu adalah ketika memiliki ketakwaan kepada Allah. Jelas loh, ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, yang Allah memiliki surga, surganya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang akan disiapkan oleh Allah surga itu siapa? Orang-orang yang bertakwa. Ya, maka ketakwaan itu adalah puncak kondisi martabat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan mereka. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah pun mengatakan begitu, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum. Siapa di antara kalian yang paling bertakwa?
Wallahu a'lam. Nanti insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita mulai kembali kajian kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Ibu rahimakumullah, ya jadi tadi itu kita sampai di poin yang kedua. Ramadan adalah sebagai sarana untuk meningkatkan iman dan takwa. Jadi untuk meningkatkan kualitas keyakinan kita, i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi kita sebutkan tingkatan penghambaan seorang hamba itu yang paling puncaknya adalah ketakwaan kepada Allah. Dan diantaranya tujuan puasa itu adalah itu, ya, la'allakum tattaqun, ya, mudah-mudahan dimana kalian mendapatkan ketakwaan dengan berbagai rangkaian ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan, ya. Sehingga Masya Allah ya Bapak Ibu rahimakumullah, karena ketakwaan itu adalah berkumpul segala macam bentuk kebaikan. Sehingga kok kita kadang mungkin ini tidak terpikir oleh kita gitu ya, kadang kok para ulama mendefinisikan takwa itu kok beda-beda. Coba kan kita lihat itu, meskipun secara umum takwa itu menjalankan yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan yang dilarang gitu kan. Seperti kalau dalam khutbah Jumat itu kan ajakan takwa itu kan begitu ya, ya, untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya gitu. Tapi kalau kita lihat, kenapa kok definisi para ulama mendefinisikan takwa kok bisa beda-beda gitu? Itu sebagai satu bentuk ekspresi dari pemahaman dan ilmu mereka gitu loh. Karena saking istilahnya tingginya martabat takwa, kemudian mungkin dalam kaidah kita istilahnya adalah al khairu kulluh, ya pokoknya kebaikan semua itu terkumpul dalam itu gitu. Coba kan kalau kita lihat agak jauh-jauh semua pengertiannya ya, seperti yang masyhur lah ya, pengertian takwa oleh Imam Ali. Coba apa itu takwa kan? Imam Ali mendefinisikan at-taqwa adalah ya al-khawfu bil jalil, ya, takut dengan Allah, al-khawfu bil jalil, takut kepada al-jalil yang maha besar, yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah, ya. Kemudian apa? Al-qanaatu bil qalil, qanaah, takwa itu, ya. Orang yang bisa qanaah itu adalah orang takwa, ciri-ciri orang bertakwa, ya. Kemudian al-istidadu liyaumir rahil, ya, yang bisa untuk mempersiapkan amal untuk hari kembali kepada Allah. Itu definisi Imam Ali. Nanti kita mendapati definisi yang lain. Sahabat Abu Hurairah, coba sahabat Abu Hurairah ketika ditanya, ya Abu Hurairah, mat taqwa, wahai Abu Hurairah, apa itu takwa? Ya, justru beliau malah balik tanya, apakah kamu sudah pernah lewat di satu jalan yang banyak durinya gitu ya? Oh pernah gitu ya. Jalan di mana? Di kebun salak gitu ya. Ya, kapan? Ya, dulu salak punya tetangga gitu ya. Kalau ya pas lagi buah, lagi ngagung itu biasanya ya lewat belakang gitu kan. Ya. Nah terus kalau kamu lewat di tempat yang kayak gitu bagaimana? Ya saya mulai pelan-pelan, mana yang saya lihat gak ada durinya saya injak. Apa kata sahabat Abu Hurairah? Zakat takwa, itulah takwa. Coba definisi kayak gitu ya. Ya, meskipun seolah mungkin nggak secara langsung memberikan definisi, tapi memberikan permisalan, meminta permisalan, gitu kan, kemudian dijawab itu takwa, tapi mendalam loh ini, ya kan? Ya, kemungkaran, maksiat, dosa, kemudian tidak mau diatur dengan Islam, itu ya duri-duri itu yang akan menyusahkan kita, menyakiti kita, menyulitkan kita. Ya, maka apa? Untuk jalannya pelan, dipilih, yang ada durinya jangan diinjak, karena celaka kamu. Ya, itulah takwa. Coba kan ekspresi untuk mendefinisikan takwa itu kan, masya Allah gitu ya.
Belum lagi kalau Imam Ibnu Taimiyah, ya, saya pernah mendapati perkataan itu juga tentunya disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud juga gitu ya. Takwa itu adalah antakmal bita'atillahi ala nuri minallahi wa tarju sawaballah wa antatruk maksiatallahi ala nuri minallahi wa takhafu iqaballah. Takwa itu, kata Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan adalah engkau mengamalkan atau berbuat satu amalan, antakmal bita'atillah, amalan ketaatan kepada Allah, ala nuri minallah, berdasarkan ilmu dari Allah, ya, ada sunnahnya maksudnya gitu, ada syariatnya, wa tarju sawaballah, dengan itu kamu mengharap pahala di sisi Allah, dan juga engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan ilmu dari Allah, gitu ya. Jadi kadang adanya satu kemaksiatan yang hanya tolak ukurnya pikiran kita, ya, pikiran kita saja, tapi kita nggak tahu kalau itu maksiat, gitu loh. Kan banyak yang seperti itu, tapi setelah datang ilmu Allah baru ngerti, oh iya, maksiat itu nggak boleh, gitu kan. Kenapa sih, ya, bunga itu, riba itu kan kalau sama-sama ridho kan nggak apa-apa, ya kan gitu ya. Makanya dia tidak menggolongkan kalau maksiat, gitu loh. Kemudian juga ya memang kalau dia belum bisa bayar ya harus ada dendanya lah sebagai konsekuensi, karena kalau nggak kayak gitu nanti dia menggampangkan. Nah itu kan mungkin secara pikiran dia kan bukan maksiat, tapi ketika datang ilmu Allah, oh iya itu maksiat. Maksiat itu kalau ukurnya bukan pikiran kita, ya, tapi adalah di mana ketentuan syariat, ketentuan Allah dan Rasulnya, yang ternyata setelah akan kita pikirkan lebih dalam, ternyata oh iya juga ya, ya. Karena ternyata kadang saya pernah dulu ada kenalan, ya, ada kenalan di di lessing gitu kan. Itu untuk denda-denda yang terlambat, nunggak, itu untuk bonus akhir tahun itu gede itu, gitu loh. Loh kalau nasabahnya ada 1000 contoh kan, yang nunggak sekian, lalu mobil juga banyak yang ditarik kan, itu, ya, meskipun dia ketika sudah ikut ngaji waktu itu, kemudian menyampaikan, Ustaz, kalau di kami sekarang sudah tidak kami ambil itu udah gak kami ambil gitu. Dan akhirnya beliau pindah ke Palembang, ya. Jadi sempat ikut kajian-kajian kita di sini dulu. Nah, sebenarnya apa? Meninggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan ilmu dari Allah, ya. Karena apa? Kita takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khairuddinamakumullah, luar biasa ya, saking tingginya nilai takwa itu, sehingga para ulama pun mendefinisikan dengan definisi yang berbeda dengan kalau istilah di ilmu Quran itu adanya dzauq, ya, dzauq, tingkatan meresapi dan merasakan nilai-nilai Al-Quran, gitu ya. Makanya saya dulu punya dosen dari Pakistan, ya, Pakistan S2 Pakistan, ya. Tapi di kelas sering kita debat, karena aslinya manhajnya tidak sama dengan kita, gitu ya. Aslinya manhajnya tidak sama dengan kita, tapi tidak tahu dulu kok bisa jadi dosen kita. Jadi artinya beliau termasuk yang membolehkan untuk panggilan dzauq, panggilan isi dorongan atau tarikan isi Al-Quran. Maka kadang ada yang orang spontanitas jawab Allah, gitu kan, ketika dibacakan Al-Quran loh, ya, ketika dibacakan Al-Quran itu ada yang nyusul dengan kalimat gitu, ya, Allah, gitu ya. Nah ini, tapi waktu itu kita debat, ya, karena memang manhajnya nggak sama dengan kita, makanya nggak betah dia 1 bulan ngisi kita. Setelah itu
nggak mau ngajar lagi gitu ya. Saya ngajar di Al Islam itu habis saya sama santrinya gitu ya, dikritisi terus katanya. Ya kalau nggak sesuai kita kritisi gitu ya. Apalagi dulu masih zaman saya kan masih zaman ini apa, utusan dari berbagai pesantren di Indonesia ya. Dari pesantren di Indonesia, yang satu angkatan saya dari Lampung cuma dua, dari Lampung cuma dua pun beda pesantren ya, beda pesantren, asalnya saja dari Lampung. Saya dari Lampung, satunya juga dari Lampung, tapi dia dari pesantren Jawa, utusan dari pesantren Jawa ya. Dan ya di situ kumpulnya meskipun dari pesantren-pesantren, tapi pesantren-pesantren yang memiliki manhaj yang sama, makanya kalau yang nggak sesuai, terutama itu dari Pakistan, dulu sempat dari Mesir juga nggak betah dia, ya nggak betah ya. Kalau Mesir dulu datangnya ke Mesir itu bukan dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah istilahnya gitu, manhaj salaf, itu ya di sana juga dia kumpulnya bukan sama yang punya manhaj salaf itu, kecuali kalau Madinah itu aman insya Allah ya. Yang tadinya bukan bukan salaf itu bisa menjadi salaf kalau ke Madinah, karena komunitasnya sudah bagus, sudah manhajnya itu sudah baik. Kalau dia merasa nggak cocok, pulang sendiri dia, pulang gitu ya. Tapi kalau kayak di Mesir, kemudian di Yaman, di Pakistan, di beberapa tempat yang itu ada universitas Islam tapi di situ masih menampung ya beberapa manhaj. Nah ini biasanya mereka pulang ya nanti masih tetap sama sesuai dengan pesantren manhajnya yang memutus ya. Nah, jadi luar biasa ya, sebagai satu zauq isi hati dan ekspresi ungkapan untuk mendefinisikan takwa dengan definisi yang cukup banyak ya. Itu pelajaran yang kedua terkait dengan pengaruh Ramadan bagi akidah muslim ya. Ramadan sarana untuk meningkatkan iman dan takwa. Kemudian yang ketiga, sarana untuk mereview kembali kesiapan hidup diatur berdasarkan Al-Quran. Masya Allah ya. Jadi ini ya, yang ketiga, sarana untuk mereview kembali kesiapan kita untuk hidup diatur berdasarkan Al-Quran. Kenapa? Ya karena bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan ya. Jadi dimana bahwa bulan Ramadan secara khusus adalah sebagai bulan yang Allah muliakan dengan diturunkannya Al-Quran di dalamnya ya. Sehingga nanti kita akan mendapati penjelasan para ulama, ternyata ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalinnas itu bukan hanya sekedar di bulan Ramadan kita untuk memperbanyak membacanya, tapi bagaimana kita bisa memahami arti dari Al-Quran itu ya. Dan bagaimana kita hudalinnas itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia, bukan hanya menjadi kegiatan untuk membaca Al-Quran. Kita yakini Al-Quran itu memang untuk ibadah, tapi di mana Al-Quran selain kita baca, selain kita untuk menghafalkan, Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Artinya apa? Kesiapannya kita untuk diatur berdasarkan Al-Quran, betul ya, mendekati kepada kesempurnaan ya dalam perkara duniawi kita tentunya. Tapi kalau kepada Al-Quran, kepada Islam ya, tentunya itu adalah kesempurnaan yang total ya. Ketika kita mau totalitas, itu adalah kesempurnaan yang paling baik ya. Jadi artinya adanya kesiapan kita gitu, kesiapan kita untuk totalitas terhadap Islam ya. Jadi diantaranya Sabtu kemarin ya, saya ada kajian tausiah parenting gitu ya.
tausiah parenting kaitan dengan sinergi, ya, sinergi antara orang tua dan guru dalam mendidik generasi Qurani, ya. Jadi diantaranya kalau ingin sinergi antara guru dan orang tua, perkara yang pokok itu apa? Kesiapan untuk totalitas dengan Islam, itu kan, totalitas dengan Islam. Ya karena kadang apa? Gurunya pinginnya begini, orang tuanya pinginnya beda lagi, ya. Jadi nggak seirama nanti gitu loh, ya. Gurunya pinginnya anaknya hafal Al-Quran, apa peserta didiknya bacaannya bagus, tahsin tajwidnya bagus, tapi orang tuanya yang penting anakku ngaji. Ya bagaimana? Nah, itu, ya. Yang kadang artinya, dan ini menjadi kendala kita, terutama kayak mungkin di Taman Pendidikan Al-Quran, di TPA. Beda dengan mereka ketika sekolah umum. Sekolah umum itu kalau nggak masuk, di marah-marah. Tapi kalau nggak masuk TPA, ya sudah. Kok nggak masuk TPA? Males. Ya wes, males ya sudah. Gitu ya. Tapi kalau nggak sekolah, sampai bahkan ngomong orang tuanya, nek kayak gitu kamu mau jadi apa nak nanti? Gitu kan? Tapi kalau nggak bisa baca Al-Quran, nggak dikasih kalimat kayak gitu, kamu nanti mau jadi apa? Itu enggak. Ya. Nah maka bagaimana kesinergian itu ketika bersama-sama, ya, untuk kita bisa untuk menerima Islam, ya. Dalam surat Al-Baqarah 208 kan jelas ya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam syariat ini, aturan Islam ini secara totalitas, ya, secara totalitas. Ya, sehingga apa? Kita ini bareng-bareng gitu loh, memiliki kesepakatan untuk mencetak kader generasi Qurani. Ya, makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita mau hitung-hitung gitu ya, kita mau hitung-hitung, ya, kesemangatan untuk membangun generasi Qurani itu kan dari generasi-generasi kita ini kan gitu loh. Generasi-generasi kita ini, orang tua kita dulu mungkin nggak punya pikiran, anakku biar pinter, baca Qur'annya biar baik, punya pemahaman Islam yang baik, punya semangat ibadah yang baik, punya pengorbanan yang baik untuk Islam. Orang tua kita mungkin nggak punya pikiran kayak gitu loh. Tapi qadarullah, Allah berikan petunjuk kepada kita, maka berarti apa? Ya untuk anak-anak kita, gitu kan? Berarti apa? Akan kemudian nanti membumi. Di mana-mana itu ada penghafal Al-Quran, di mana-mana ada orang soleh, di mana-mana ada orang yang peduli dengan Islam. Berarti kurang lebih mungkin kalau anak kita, ya hari ini mungkin umur berapa ya, 20-an lah ya, yang paling tua anak-anak kita gitu ya. Ya itu berarti apa? Jadi ya kalau nanti 10 tahun, ya nanti di mana anak kita punya anak lagi gitu kan, ya berarti sekitar 20 tahun ke depan, ya. Jadi kalau contoh kayak anak saya yang paling tua 10 tahun contoh gitu kan, 10 tahun berarti nanti ketika dia dewasa itu umur 25-an lah ya, atau 20, ya berarti 10 sampai 15 tahun lagi, itu ya. Berarti itu kalau anggap aja 20 tahun lagi berarti 2000 berapa Pak? Sekarang 2021, 2041, ya, 20 tambah 10 30 40 gitu kan, 21. Meskipun kalau kita mengikuti kaidah yang ada, ternyata dari 1924 sampai 2021 ini sudah, kemarin saya pernah ngitung di pesantren itu sama santri itu, sekarang itu sudah runtuhnya Turki Utsmani itu sudah 98 tahun. Ya, 98 tahun. Berarti untuk ke 100 kurang berapa tahun? 2. Ya. Ya, bisa jadi memang tinggal 2 tahun lagi nih. Tinggal 2 tahun lagi akan berdiri, akan kemudian mulai mekarnya Islam. Gitu kan? Karena apa? Rasulullah sudah menjanjikan setiap 100 tahun akan ada yang memperbaiki umat ini. Kita nggak tahu siapa nanti akan muncul gitu kan.
Tidak tahu siapa nanti akan muncul gitu. Jadi berarti memang mendekati masa itu ya masa sulit, masa kita ini ya, masa kita ini masa sulit ini. Berarti kalau 2 tahun lagi berarti 2000 berapa? 2021, 23 Pak ya, 23. Prediksi para ulama itu 2024 ya, 2024 itu sudah mulailah itu kan ya, ini kan Islam sudah mulai itu kan, di mana-mana rumah tahfidz, di mana-mana rumah Quran, villa-villa di Jakarta itu sudah banyak dipakai untuk karantina tahfidz, sudah banyak itu di Jakarta itu ya. Bahkan kemarin saya ada teman di Jakarta itu yang ada komunikasi gitu dengan saya, bisa nggak diterapkan di Lampung apa sistem kami di sana itu, jadi tahfidz menghafal Al-Quran itu di hotel gitu loh, di hotel orang-orang kaya gitu. Orang kaya kan kalau suruh wah tempat kayak gini ya, ya untuk ngapal itu udah memang sulit ngapal, ada suara motor lagi, waduh berisik katanya, padahal memang sulit ngapal sebetulnya gitu kan. Tapi kalau di hotel udah ada alasan dia gitu kan, tempatnya dingin, nyaman, enak, tidurnya enak gitu kan. Jadi itu minat apa namanya, ada yang mulai dari Sabtu, ada yang mulai apa namanya dari Sabtu sore gitu kan, ada yang mulai dari Ahad pagi gitu. Jadi minat gitu, minat nanti disuruh menghafal, nanti sesuai dengan jadwalnya setoran itu, dan itu banyak katanya, peminatnya itu banyak itu. Makanya apa ya, bisa jadi memang 2 tahun kemudian nanti ini Masya Allah ya, kalau kita melihat pemuda itu hafal Al-Quran dia ya, kalau kita lihat pemuda, ketemu sama pemuda hafal Al-Quran ya. Tapi kalau ketemunya di majelis ilmu, kalau di pasar ya mungkin belum gitu ya ya. Oh ini anak sampean, anaknya bapak ini gitu ya, sudah hafid Quran, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya, udah pada hafid Al-Quran ya. Nah makanya ya bersabarlah kita, tinggal 2 tahun lagi ya, tinggal 2 tahun lagi ya, tinggal 2 tahun lagi. Ini masa-masanya sulit kita, memang masa-masanya sulit, sekitar 2023 2024 lah gambarannya itu seperti itu. Kalau kita mau hitung dari 1924 runtuhnya Turki Utsmani, maka 2023 atau 2024 itulah tahun genap 100 tahun. Berarti kan kalau Allah, coba kita melihat berapa problem yang sudah terjadi, berapa masalah yang tidak bisa ditangani, berapa apa namanya ya kesulitan-kesulitan yang ditemui ya, dalam konsep ketidakadilan, kerusuhan, keributan ya, kriminal, kezaliman. Coba, padahal baru mengurus berapa lama dari runtuhnya Turki Utsmani sampai hari ini, yang kurang lebih sekitar 98 tahun itu sudah seperti ini. Padahal Islam memimpin selama berapa? 800 tahun. Belum ada apa-apanya berarti ya. Islam ini memimpin peradaban itu selama 800 tahun ya, Masya Allah gitu loh. Jadi ketika tidak diatur berdasarkan Islam ini baru sedikit sebetulnya, tapi baru sedikit juga kita lihat gitu kan ya. Nah makanya jadi sarana untuk mereview kembali kesiapan kita untuk hidup diatur berdasarkan Al-Quran ya, karena bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah sumber kebahagiaan dunia akhirat. Masya Allah, kita mendapati nanti ya firman Allah dalam surat Fussilat ayat yang ke-26. Apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir? Allah mengatakan qalal ladzina kafaru la tasma'u lihadzal qur'an walghu fihi la'allakum taghlibun ya. Orang-orang kafir mereka itu mengatakan kepada teman-temannya yang kafir atau muslim yang munafik, apa yang mereka katakan? La tasma'u lihadzal qur'an, jangan kamu dengarkan Al-Quran. Masya Allah itu, jangan kamu dengarkan Al-Quran ya. Walghu fihi, kalau bisa jadi campakkan, buang Al-Quran, bakar Al-Quran itu. La'allakum taghlibun, kalau kamu bisa menjauhkan Al-Quran ini dari dada-dada kaum muslimin, maka kamu akan menang
Tapi selagi Al-Quran ini berada di tengah-tengah kaum muslimin, mereka mengangkat Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, kalian tidak akan mungkin bisa mengalahkan kaum muslimin. Kenapa? Karena sumber kebahagiaan, konsep hidup dunia dan akhirat kebaikan itu ada dalam Al-Quran. Bahkan apa? Orang-orang di luar Islam itu, Paulus, kemudian di Amerika dan seterusnya, ada satu rahasia yang ditemukan, ya, bahwa apa? Mereka menyampaikan kepada tokoh-tokoh itu, kalau membuat hukum, membuat aturan, jangan jauh-jauh dari aturan Islam. Mereka meyakini yang cocok dengan kehidupan manusia itu Al-Quran, ya, Masya Allah. Dan itu kan disampaikan Perdana Menteri Inggris kan, ya, selagi sambil memegang Al-Quran kan, selagi Al-Quran ini masih berada di dada-dada umat Islam, kalian tidak akan mungkin bisa mengalahkan mereka, ya. Jadi artinya apa? Memang sumber kebahagiaan, konsep hidup, keselamatan ada dalam Al-Quran. Dunia akhirat, bukan hanya akhirat saja, dunia akhirat, ya. Siapapun ingin sukses, siapapun ingin selamat, berpegang dengan Al-Quran, ajari Al-Quran, amalkan Al-Quran, ya. Maka inilah coba untuk bisa memulai gitu ya, bisa untuk memulai, ya, bagaimana bahwa kajian Al-Quran itu bisa kita buat per bab gitu ya, per materi, ya. Jadi contoh mungkin ya apa, sukses dunia, ya, itu apa saja rujukannya, anak-anaknya, ayat-ayat Al-Qurannya itu kayak mana gitu ya. Makin yakin dengan akhirat, ya. Jadi pengaruh Ramadan untuk akidah seorang muslim itu apa? Akan semakin menumbuhkan keyakinan terhadap akhirat, ya. Di antaranya apa? Seorang muslim ketika mereka benar dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan, telah mempraktekkan tingkat keikhlasan yang paling tinggi, telah mempraktekkan tingkat muraqabah yang paling tinggi, ya. Saya mendapati sebagian kajian para ulama menggolongkan ibadah puasa itu sebagai ibadah batiniah. Kenapa? Karena tidak terlihat. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam riwayat Muslim, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa anna ajibihi. Ya, setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Puasa itu untukku, maka aku yang akan membalasnya, kata Allah dalam hadis qudsi itu, ya. Apa diantaranya penjelasan para ulama? Dr. Shalih bin Fauzan menjelaskan dalam Majmu' Fatwanya, diantaranya beliau menyebutkan apa? Karena orang yang menjalankan puasa itu, mereka telah mempraktekkan tingkat keikhlasan yang paling tinggi, ya. Artinya apa? Dia menjalankan itu sudah lillah untuk Allah, ya. Orang itu nggak ngerti kalau seseorang itu puasa, kecuali orang itu mungkin masih tahu kita, dan orang itu kalau mau mutus dari puasanya, itu pun kalau dia nggak ngomong, nggak ngerti juga kan, orang nggak ngerti, ya. Untuk agar kita konsep untuk pembohongan dalam puasa mah nggak usah diajari, gampang caranya kok, gitu ya. Artinya kita nyimpen apa di kamar, di lemari, kunci aman, kuncinya kita bawa, ya. Pas nggak ada orang masuk atau pintu kunci kamar rumah dikunci dari dalam, wah kenyang kita, gitu kan. Nanti kita keluar pura-pura lemas gitu kan, ya. Puasa Pak, alhamdulillah gitu ya. Tapi waduh, ya ini ya ternyata nggak bisa diajak kompromi gitu ya, ternyata malah sendawa gitu ya. Itu artinya apa? Dimana orang nggak ngerti, maka orang mempraktekkan puasa itu telah mempraktekkan tingkat keikhlasan yang paling tinggi, muraqabatullah gitu loh. Jadi di rumah itu, apalagi kalau puasa ya, puasa itu apa-apa ada gitu kan, nggak dihabisin semua pas buka sahur habis enggak, ya. Pagi itu masih sisa cendolnya, masih sisa rendangnya gitu kan, ya. Untuk makan itu bisa, tapi karena dia merasa diawasi oleh Allah, berarti keimanannya yang tinggi, bahwa dia meyakini Allah itu melihat kita, Allah itu ada,
gitu kan? Maka apa? Dia akan tahan dirinya, ya, dari apa? Membatalkan puasa, dari berbuat kemungkaran, berbuat buruk, gitu ya. Jadi semakin yakin dengan kehidupan akhirat, ya, merasa diawasi, ya, merasa diawasi oleh Allah, ya, semakin besar muraqabahnya, ya. Kemudian dengan adanya lapar dan haus, bagian yang akan dialami oleh penduduk neraka. Jadi nanti akan mengambil pelajaran dari situ, gitu loh. Dengan puasa Ramadan yang dia lakukan, inti awal orang yang kondisi puasa itu akan merasakan haus dan lapar, ya. Ketika dia mampu untuk mengambil pelajaran dari rasa haus dan laparnya, itu untuk apa? Ini nanti kondisi yang akan dialami oleh penduduk neraka, ya, haus dan lapar. Yang kalau di sini haus dan lapar kita masih bisa kita tahan, nanti ketika waktunya kita bisa puaskan, gitu kan, kita nggak kesulitan lah makan, nggak kesulitan lah kita untuk cari minum. Apalagi bulan Ramadan, ya, apalagi bulan Ramadan, kita tahu mana pos-pos yang ada buka bersama terus, sahur bersama, kayaknya bisa ngirit itu, ya. Nanti ngomong sama istrinya, Bu, bulan Ramadan 30 hari nggak usah masak, gitu. Bu, piye, gitu kan? Tenang, ya, saya sudah punya jadwalnya. Al-Asar itu sampai tanggal, ya, 20, ya, 20 Ramadan, tenang, ya, itu, ya. Nanti sahur kita nyari masjid lain, pasti ada yang menyediakan sahur. Nah, gampang kan, ya, udah pasti aktivitasnya nanti itu di masjid, gitu kan. Aktivitasnya pasti di masjid, wong bukannya di masjid, di musola, sahurnya juga di masjid, di musola. Yang penting nggak punya malu aja lah, gitu ya. Itu nggak punya malu aja, atau pindah-pindah, gitu kan, atau pindah-pindah, ya. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, di mana apa? Ketika kita kondisi lapar, kondisi haus, itu diantaranya adalah kondisi yang akan dirasakan oleh penduduk neraka di akhirat nanti. Yang sehingga apa? Ya, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran? Jangan sampai nanti kita di sana itu lapar dan kehausan, ya. Makanya apa? Mari kita untuk merasakan lapar dan kehausan ketika kita di dunia, agar dengan itu kita memohon kepada Allah agar di akhirat nanti kita tidak lapar, tidak haus. Makanya para ulama itu banyak yang selalu mengaitkan perkara dunianya dengan akhirat. Di antaranya adalah Imam Hasan Al-Basri, ya, beliau itu saum puasa ketika sedang di jalan mampir, ya, dikasih minum sama seseorang. Ketika mau minum, tahan sama beliau, nangis, gitu kan. Sama orangnya, kenapa Pak mau minum nangis, gitu kan. Ya, saya ingat penduduk neraka. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf, ya, ayat yang ke-50, an afidu alaina minal ma, ya, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin, ya. Penduduk neraka nanti dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku seteguk dari air minum, ya, an afidu alaina minal ma, berikanlah meskipun hanya seteguk dari air minum. Apa kata Allah? Innallaha harramahuma 'alal kafirin, sesungguhnya Allah mengharamkan air minum itu bagi orang-orang kafir, ya. Nah, jadi artinya apa? Bagaimana kita untuk semakin yakin dengan kehidupan akhirat, bahwa ternyata nanti yang akan didapatkan oleh penduduk neraka di akhirat adalah mereka dalam kondisi kehausan yang sangat, dan itu mereka tidak bisa mau minta kemana. Kalau kita Ramadan mah Masya Allah banjir makanan, insya Allah, ya. Makanya orang pinginnya semua bulan itu Ramadan, gitu kan, Ramadan, ya. Apalagi karyawan-karyawan itu kalau Ramadan terus senang, ya, THR terus berarti kan, ya. Yang bingung ya bos-bosnya itu, aduh THR komendi yang itu kan, ya. Enak loh Ustaz kalau Ramadan itu makanan banyak, minuman banyak, rame, masjid rame, ya, dapat THR, itu lebaran dapat cangu, ya, ya, yang disangoni seneng, yang nyangoni, gitu ya. Nah, begitu juga apa? Kita lihat
penduduk neraka itu dalam kondisi kelaparan yang sangat. Ayatnya kita hafal itu kan dalam surat Al-Ghasyiyah ya, ayat yang ke-6 ke-7 ya, laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu ya wala yughni min ju'. Masya Allah, tidak ada makanan bagi mereka nanti di akhirat di neraka kecuali min dhari', dari apa namanya, duri ya, yang tidak dapat mengenyangkan mereka, tidak menjadikan mereka tumbuh gemuk, tumbuh badan mereka, dan juga tidak mengenyangkan mereka. Masya Allah ya. Sehingga mari kita bersabar untuk berlapar-lapar, untuk berdahaga demi agar kita nanti di akhirat tidak lapar dan kita tidak dahaga. Yang penting prinsipnya apa? Tahu passwordnya ya. Apa passwordnya ya? Passwordnya mah gampang, yang penting masuk surga dulu. Nanti apal passwordnya nggak masuk surga, ini repot gitu ya. Ya, jadi kita harus, karena nanti kita mendapati bahwa di mana ada password penduduk surga. Penduduk surga itu nanti ada passwordnya. Ya, passwordnya itu untuk apa? Untuk minta sesuatu. Lihat duren, baca passwordnya langsung. Ya, kalau dalam ayat itu disebutkan nanti akan ada wildanun mukhalladun ya, yaitu anak-anak kecil yang akan mengelilingi gitu ya, anak-anak kecil yang akan mengelilingi ya, dengan membawa piring ya, 1000 piring, dari satu piring dengan piring yang lain itu makanan yang berbeda ya. Kalau digambarkan dalam ayat itu kan ketika melihat burung ya, jadi kalau melihat burung itu tinggal sebutkan passwordnya, sudah ada pelayan yang akan mendatangkan kondisi matang dengan berbagai jenis ramuan makanan. Masya Allah, ada yang disemur, ada yang digoreng, ada yang dikecap, ada nggak tahu lah, saya nggak apal itu ya. Masya Allah gitu ya. Ya, jadi tapi itu tadi harus apal passwordnya ya. Apa passwordnya? Subhanakallahumma ya, subhanakallahumma itu adalah password bagi penduduk surga ketika nanti ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Subhanakallahumma ya. Tapi kalau di dunia jangan dipraktekkan ya. Melihat duren di jalur 2 subhanakallahumma, wah kok enggak kesini gitu ya, kok enggak datang gitu ya. Ya, kalau di sini perlu duit ya, mahal lagi kan gitu kan. Masya Allah ya, kesempatan puasa ini untuk menggapai surga gitu loh ya. Kalau bisa itu sampai bagaimana ya, kalau diistilahkan dalam hadis itu kan, nggak ada penghalang bagi kita dengan surga itu kecuali kematian. Di antaranya adalah orang yang suka membaca ayat kursi kan. Barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali ilaan an yamuta, kecuali kematian. Jadi artinya dengan puasa kita itu yang masih cuma menghalangi kita untuk meraih surga itu cuma kematian. Kalau setelah selesai kita puasa kemudian kita mengalami kematian, Allah mengambil nyawa kita, langsung Masya Allah surga babu royan langsung terbuka gitu ya. Bidadarinya sudah ngawi-ngawi ya, sudah ngawi-ngawi ya. Kalau santri itu kan gitu, Ustaz enak ya laki-laki bidadari. Nah kalau kami gitu ya, ya bidadara gitu ya, bidadaro gitu ya. Ya, kalau kami nanti sama suaminya. Lah kalau tinggal belum punya suami, gitu ya. Pinter kan nanyanya gitu ya. Ya. Lah kalau nanti kami meninggal belum punya suami kayak mana saya? Nanti bisa tinggal milih. Suaminya itu pilih yang mana? Itu. Ya, enggak usah sulit lah. Yang sulit itu sekarang mau surga enggak gitu dulu pokoknya. Ya, kalau udah dalam surga mah gampang pokoknya. Gampang. Ya. Jadi bahkan kadang santri itu juga ada yang nanya, Ustaz, kalau ada laki-laki istrinya 4, nanti ratunya siapa? Yang 4-4-nya itu jadi ratunya. Terus tambah 27, iya, enak ya gitu ya. Ya. Oh, wong perempuan jadi ratunya nanti kok gitu ya. Perempuan itu nanti jadi ratunya. Nggak usah khawatir. Pokoknya udahlah, kalau masuk surga itu semua kenikmatan.
Ya masanya kita ini memang untuk bersusah-susah, berlelah-lelah, bersabar-sabar dulu, ya, di semua aspek, di semua kondisi. Didik anak butuh sabar, ya, belajar butuh sabar, ya, untuk menjalani usaha kita, ekonomi kita butuh sabar, ya, demi apa? Kita bisa memberikan untuk umat, gitu kan? Kita bisa untuk memberikan untuk umat. Kalaulah masya Allah potensi umat ini diberikan untuk Islam cepet, ya, 2023, gitu loh. Tapi kalau kita masih potensi kita masih belum untuk Islam, ya masih jauh, ya, masih masing-masing. Pokoknya aku sing penting sugih, omahku tambah, mobilku tambah, bojoku tambah, ya, wis selesai Islam. Islam diejek, Islam dihinakan, Islam dikucilkan, Islam hancurkan, nggak ngerti, nggak usah ngurusi lah, jadi masalah, kan? Ya, tapi kalau potensi kita semua untuk Islam, masya Allah, dengan memiliki kemampuan daripada masing-masing. Saya punya tenaga Ustaz, udah tenagamu untuk Islam. Saya punya harta Ustaz, hartamu untuk Islam. Saya punya ilmu Ustaz, saya punya ilmu bisnis, saya punya ilmu perdagangan, saya punya ilmu peternakan, saya punya ilmu perikanan, enggak masalah. Ayo tawarkan ke pondok-pondok pesantren, terutama pondok-pondok pesantren putra. Saya punya konsep ini untuk pembesaran lele, udah, ya, presentasi setengah hari, itu kan, kapan, siapkan medianya, praktek untuk Islam, ya. Jadi kalau potensi-potensi yang kita miliki ini untuk Islam, ya, kita akan bisa untuk secara hitungan tadi di setiap 100 tahun Allah akan munculkan orang-orang yang memperbaiki dari agama ini, karena memang ternyata seperti itu, ya. Jadi kalau di medsos itu masya Allah, ya, bantuan, meskipun bahasanya bantuan gitu loh, bantuan bikin pondok, rumah Quran, gitu kan, pesantren tahfidz, di sini akan dibangun, ya, pesantren tinggi Al-Quran, di sini akan dibangun, masya Allah, ya, semua, ya, umat bergerak, ya, semua umat bergerak demi kemajuan Islam dan kaum muslimin. Dan jangan sampai dengan pergerakan ini, pertumbuhan ini, kok kita nggak ada di dalamnya, ya, kok kita nggak ada di dalamnya, ya. Jadi bagaimana kita bisa termasuk yang ada di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Kayaknya sudah agak malam. Ini mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa kita sampaikan, bisa kita kaji pada kesempatan kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan satu kemanfaatan dan kita diberikan kemudahan untuk menjalani aktivitas di bulan Ramadan nanti, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat sehingga kita dapat maksimal dalam menjalankan aktivitas ibadah di dalamnya. Aku qouli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jam'in aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.